Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali perbincangan antar kampus, yaitu dalam konteks pengabdian masyarakat, dan siang hari ini, saya bisa berbincang, alhamdulillah, dengan kawan baik dari Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Pak Kamarusdiana. Sehat selalu Pak Kamar. Amin. Ini adalah kapus yang termuda di antara kami sebetulnya. Masih ini ya, cari pengalaman. Namanya unik, Mas Trio Yonatan Teja Kusuma. Ya. Tidak ada David atau Paulusnya ya? Enggak ada Pak. Ini bagaimana cerita ini? Makna di balik nama ini bagaimana cerita ini, Mas? Oke. Perlu dijelaskan ya jadi ya? Perlu itu buat tahu orang, pasti orang bilang Mas Trio Yonatan gitu kan. Kayaknya perlu dijelaskan asbabun nuzulnya atau asbabul wurudnya nama ini nih. Oke, baik Pak, baik. Ya, jadi memang banyak ya yang mempertanyakan nama Yonatan ini. Yonatan ini di tengah di tengah nama gitu kan. Terlebih saya juga menjadi dosen UIN gitu kan. Jadi iya, betul. UIN namanya Yonatan gitu ya. Cuma memang apa ya, ini pemberian Pak. Jadi saya memang dari kecil itu muslim ya. Dari kecil muslim, memang muslim lah. Memang muslim, orang tua muslim semua. Jadi bapak itu memang dulu menamakan Jonathan itu ya karena ngefans saja katanya gitu, ngefans sama pemain bola namanya Jonathan katanya gitu. Terus setelah besar saya mengartikan sendiri Pak. Jadi kalau saya lihat-lihat nih Jonathan ini kan dekat dengan ini apa bahasa Arab juga, Janatun gitu ya, Janah katanya. Janatun Jonathan gitu. Jadi surga ini sebenarnya juga Jonathan dari Al-Quran katanya. Betul ya. Janat ya, bukan Jonathan ya. Iya, cuma Jonathan ini kayak agak kecewek-cewek gitu kan, jadi udahlah datang ya. Ya itu sebagai ini aja. Putra ketiga ya Mas Trio ya. Benar Pak. Jadi kenapa ini kalau enggak putra keempat ya, namanya Mas Trio tapi putra keempat gitu ya? Ya jadi memang kalau ini diartikan nih panjang gitu, trio itu kan anak ketiga ya, trinya 3, terus Jonathan itu tadi kalau saya mengartikan surga, tapi kalau saya nyari-nyari gitu Pak, saya sempat coba carilah arti Jonathan itu kalau di Injil atau di agama Kristen apa itu, katanya pemberian Tuhan katanya kalau di gitu. Terus kalau Teja itu cahaya, itu bahasa Jawa, Kusuma itu wewangian. Wangi, betul. Jadi harapannya adalah anak ketiga ini yang pemberian dari Allah itu yang bisa memberikan cahaya untuk orang tuanya dan memberikan nama-nama baik gitu Pak. Nama baik wewangian gitu. Seperti itu. Tapi memang kelahiran Jogja Mas? Ya, saya Pemalang Pak. Pemalang kelahirannya ya? Pemalang. Cuma SD, bapak asli SMP di Pemalang berarti? Enggak, saya lahir aja sih, numpang lahir di Pemalang. Pemalang Jawa Tengah. Umur 3 tahun pindah Jogja lah. Oke. Ya bapak kerja, kalau bapak memang asli Jogja, ibu asli Pemalang. Jadi dulu ibu itu PNS sana ya, namanya masih PNS baru, jadi harus nunggu ada durasi waktu gitu kan Pak ya. Pas bisa pindah baru pindah gitu. Dan Mas Trio ini berarti produk Pemalang. Produk ya Pemalang tapi campuran Pak ya. Mix. Jogja berarti Pemalang sekolah ya. Di Pemalang ya, di Jogja sekolah ya, SD, SMP, SMA. Sekolah dari SMP, SMA Jogja. Oke. Lanjut ke kuliah di UII ya. Gimana Pak? Lanjut itu kuliah terus di UII ya.
Oh iya. Jadi saya dulu selesai dari S1 itu saya sempat kerja dulu Pak. Saya di Sunter Pak. Hampir Jakarta. 3 tahunan di Sunter. Di Astra Oh, Astra. Nasional. Iya, iya, Sunter betul. Ya, di Astra sambil kuliah saat itu. Jadi saya dulu PJKA Pak. Pergi Jumat kembali Ahad. Jadi kalau Astra itu kan kalau Astra kan Sabtu Minggu libur. Jadi saya yang terus Sabtu kuliah, Minggu kuliah, sore balik lagi gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, tahun daftar PNS alhamdulillah keterima di Jogja ya udah. Pas selesai S2 berarti ya? S2 juga ya? Ya, selesai S2. Kebetulan selesai S2 itu 2013. Terus ada lowongan PNS itu 2014. Jadi daftar alhamdulillah langsung keterima. Jadi ya udah balik pulang kampung, Pak. Dan itu sudah posisi udah nikah ya? Belum. Saya nikah 2016. Jadi waktu pulang pergi Jakarta, Jogja itu belum nikah tuh ya? Belum nikah. Masih single. Karena kuliah? Gimana, Pak? Karena kuliah. Kuliah ya? Iya, karena kuliah. Jadi pulang perginya itu karena kuliah. Tapi memang ini ya unik. Apa ya? Ternyata banyak juga, Pak. Orang-orang itu yang melakukan PJKA seperti itu tadi. Jadi banyak keluarganya ya? ditinggal di Jogja gitu, di Jawa, terus mereka kerja di Jakarta, nanti setiap Sabtu Minggu pulang. Banyak banget. Kan kita itu udah kayak ada grup gitulah. Komunitas ya? Bener Pak. Kita saling kontak, misal udah dapat tiket belum dan sebagainya. Oke. Unik aja lah. Mantap ya. Jadi berapa tahun perjalanan Jakarta Jogja tuh? 2 tahunan lah Pak ya, hampir 2 tahun. Ini selama kuliah itu lah. Keren. Nah, sekarang sudah jadi resmi pegawai negeri sipil profesi dosen di UIN Jogja ya? Ya di UIN Jogja. Jadi bagaimana kisahnya sampai menjadi Kapus Pengabdian Masyarakat itu? Apa memang suka ngabdi di masyarakat gitu? Suka ceramah-ceramah gitu? Nah ini saya itu kadang juga alhamdulillah ini dikasih kesempatan lah ya artinya. Saya memang kalau bidang saya itu kan teknik ya Pak. Teknik ya. Kemarin ambil profesi insinyur di UGM, alhamdulillah sudah selesai juga. S3 sudah selesai? Insinyur profesi. Oh, insinyur profesinya ya? Iya. Profesinya orang teknik kan keinsinyuran, insinyur gitu Pak. Terus alhamdulillah sudah dapat, jadi ada gelar insinyurnya karena memang orang teknik kan mohon maaf Pak. Sarjana teknik, setelah itu ngambil keilmuan itunya, kepakarannya di insinyurnya berarti ya? Ya. Bentar Pak. Siap. Teknis. Nah, sudah masuk lagi Pak. Iya. Jadi teknik itu kan nanti nggak semuanya kerja di teknik. Misal ada juga yang orang teknik nanti kerja di perbankan, terus ada mungkin yang bekerja di sektor jasa gitulah. Nah, kemudian kalau yang fokus ke teknik nanti ada profesi keinsinyuran. Nah, saya ambil itu gitu. Karena memang bidangnya kan nanti untuk menjadi dosen dan beberapa penelitian atau proyek-proyek kan membutuhkan titel insinyur gitu Pak. Jika ada personal yang harus punya titel insinyur untuk mengerjakan proyek itu seperti itu. Saya lihat di Google Scholars-nya tuh ada paten Mas Trio. Apa waktu kuliah atau sekarang paten itu? Ya, saya alhamdulillah nih ada berapa 5 paten ya Pak ya. Dahsyat. 1 paten sudah. Ya karena orang teknik yang kotor-kotor Pak, bikin alat apa gitu ya Pak ya. Jadi
karyanya itu saya daftarkan. Cuma memang paten ini kan lama ya prosesnya, hampir 5 tahunan. Jadi ada 4 paten yang memang belum selesai itu sih. Masih Prosesnya proses. lama ya maksudnya paten sudah itu ya, sejak ya, di-upload ke aplikasi itu ya. ya benar Pak, proses lama. Di Karena kita harus itu ada yang ini Mas Trio, di Win Jakarta tuh ada penghargaan insentif buat yang memiliki paten, insentif yang memiliki jurnal Scopus, Sinta begitu. Nah ini baru pada cairnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, seru ya. Jakarta itu paten itu 20 kalau nggak salah. 20 Pak, wah Kasih penghargaan 20. Apa 30 ya, lupa saya malah. Keren Pak, keren. Hanya satu, Warek 1 juga itu bidang sains ya. Prof. Lili Suraya itu. Kalau nggak tahu kalau di Jogja ada juga insentif. Ada Pak. Ya ada. Paten, ya. Ya ada juga. Ada juga untuk yang sekolah, terus untuk yang Sinta, terus paten haki itu ya. Betul. Oke. Dan sebagainya. Selaku Kapus Pengabdian Masyarakat sekarang, ini sudah tahun keberapa ya Mas Trio nih? Saya dilantik 2020, ya setahun lah Pak ya. Tahun 2020 ya. Apa Mas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PPM Win Yogyakarta ya terkait masalah pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dahulu? Oke Pak. Jadi memang kalau kita kemarin di tahun 2020 ini fokus pengabdian kami adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat Pak, karena memang kita kan pas ini ya dalam pandemi ini kan 2020 banyak yang benar-benar dirumahkan dan sebagainya. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana kita membangun komunitas-komunitas itu untuk tumbuh lah, setidaknya ada perputaran perekonomian. Jadi kemarin kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang pertama itu ada kita membangun ini ya kebun eduwisata Bendosari. Jadi kita kerjasama dengan desa-desa. Ada satu tempat itu sawah itu yang hanya kebun buah saja gitu, seluas 3 hektar kebun buah jambu. Terus penghasilan dari situ memang kurang banyak. Akhirnya bagaimana kebun itu bisa mendatangkan banyak orang ke situ. Hanya kita kembangkan menjadi eduwisata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita mengembangkan dari sektor aset dari suatu desa itu ada pasar. Jadi di desa Tirtonirmolo itu di Bantul. Tadi kalau eduwisata Bendosari itu Sleman. Nah ini yang di Bantul kita coba membangun mengembangkan pasar-pasar tradisional gitu agar warga-warga atau pedagang-pedagang yang jualan itu juga punya sistem yang sedikit modern lah. Karena kan memang kita sedang karena memang kita kan sedang dikelilingi oleh pasar-pasar modern Pak, seperti online shop dan sebagainya itu. Sedangkan pasar tradisional ini kan juga perlu mengimbangi itu. Nah, kita buat program sekolah pasar di situ. Sekolah pasar, terus nanti ada tim dari dosen dan mahasiswa turun ke masyarakat, kita kenalkan dari barcode, kita kenalkan cara penyajian atau kemasan yang menarik seperti apa, foto dan sebagainya itu. Kemudian kita dampingi itu Pak. Oke, kemudian selain itu kita juga membangun untuk yang di kampung, kita kembangkan namanya warung terpadu. Warung terpadu ini jadi kita buka semacam satu warung yang itu miliknya RT, kemudian masyarakat, warga kampung tersebut yang punya kemampuan misal bikin produk dan sebagainya, mereka kita kasih modal gitu Pak untuk membuat, kemudian dijual di warung tersebut. Nanti perputaran anggaran, perputaran uang masuk dan keluarnya itu arahnya untuk pemasukan ke RT dan untuk pemasukan ke warga tersebut. Nah, kita jadi pengembangannya ke sektor-sektor perekonomian seperti itu untuk yang tahun 2020 kemarin. Dan ya kalau Jogja sih memang selain itu juga ini ya tentang kebencanaan ya namanya. Jogja juga selain ada pandemi kemarin juga ada Merapi yang kurang bersahabat, jadi relawan dan sebagainya ke sana.
Turun-turun Pak, juga kemarin. ya, penanganan Merapi ya Turun. Mas ya. Merapi turun, Semeru turun kemarin. Itu bagian daripada KKN atau tidak yang kayak ada bencana-bencana gitu? Ya, jadi kalau kami relawan dan sebagainya itu pengabdian yang nantinya bisa dikonversi menjadi nilai KKN, Pak. Jadi dalam pelaksanaan pengabdiannya sih bukan dalam periode KKN. Iya, gitu betul ya, Pak betul. ya. Cuma nanti tiga periode mahasiswa yang tadi PLN. Jadi nanti dikonversi kegiatan-kegiatan mereka itu ya? Ya, benar Pak. Mereka nanti bikin laporan, kemudian dikumpulkan, kita sudah ada SOP-nya gitu lah. Ada poin-poinnya ya? Ada itu sangat menarik gitu, sangat menarik buat aktivis-aktivis yang bencana ya. Ya. Kemarin kami kerjasama dengan Mapalaska itu kayak angin segar, Pak. Oh betul, Mapala gitu ya, betul. Senang relawan itu, senang terjun ke masyarakat. Ya. Betul. Tapi selebihnya tetap aja ada KKN yang win-win kita sebut solution. KKN reguler ya Mas ya? Ada, kita tetap mengadakan KKN itu jadi semester ganjil, semester genap, semester antara, kita tetap membuka program KKN itu, Pak. Jadi bagi mahasiswa, jadi hampir 3 periode dong ya, KKN ya? Ya, KKN. Betul. Yang banyak di semester pendek ya, Pak. Kalau bulan Juli Agustus itu ada KKN juga? Juli Agustus ya Pak Kama, ini malah ibaratnya itu KKN yang paling banyak-banyak. Ya, memang iya. Seksual ruang gitu ya, nggak ngambil mata kuliah dan sebagainya, daripada liburan di rumah biasanya mereka juga malah ngambil mata kuliah KKN gitu Pak, untuk mengisi kegiatan dan menyelesaikan skripsi gitu, menyelesaikan kuliahnya gitu ya. Jadi memang paling banyak-banyaknya di Agustus begitu. Mantap. Nanti mudah-mudahan 2022 bisa kolaborasi ya, yang saya dulu pernah kunjungi ya ke Jogja ya. Iya, saya tunggu Pak. Agar mahasiswa KKN gitu ya, UIN Jakarta bisa datang ke Jogja menyatu dengan mahasiswa di UIN Jogja ya. Ya. Nanti kita kirim suratnya. Tapi dilepas dari itu nanti kita kirim suratnya ya untuk kolaborasi mandiri mahasiswa untuk di Jogja. Itu saya lihat di belakang itu ada gitar. Baik. Ya. Di belakang Mas Trio itu kayaknya ada gitar ya? Kenapa? Iya. Ini rasanya ini menarik ya untuk kita dengarkan ya. Siang hari itu menarik untuk didengarkan. Waduh, suara indah Mas Tio. Kita ini gitarnya belum stem. Yalah, setengah lagu lah, jangan satu lagu lah, setengah lagu, Mas. Jangan lah, Pak. Udah, Pak. Ampun, Pak. Jangan. Ini cuma buat genjreng-genjreng ngasal ya. Aduh, kita dengarkan dulu lah, satu lagu lah gitu. Jangan, Pak. Udah lah, Pak. Jangan, Pak. Please. Besok aja kalau di Jogja. Kalau Jogja kita ada saya lihat di Instagramnya, indah betul kata-katanya tuh Mas. Payung tidak membuat hujan berhenti, tapi membuat kita tetap berjalan, melewatinya sampai dengan tujuan. Waduh. Ini apa maknanya di balik kalimat yang indah ini Mas Trio? Waduh. Iya nih Pak. Ya apa ya? Itu kan kemarin saya sama keluarga itu kan kebetulan ada ini ya, saya sendiri ada diundang ini dari Kemenak itu Pak,
Kemudian pas itu liburan ya, libur Natal, ngajak istri sama anak sekalian lah, kita sekalian wisata gitu. Apa ya, kalau saya lihat perjalanan hidupnya ini dari mulai awal sampai sekarang itu memang selalu ada alat gitu yang harus saya gunakan gitu Pak untuk mencapai ke satu tujuan. Dan ketika ada masalah atau ketika lagi senang dan sebagainya selalu ada itu. Dan di sini saya merepresentasikan payung itu sebagai keluarga Pak, keluarga saya. Jadi ada istri sama anak gitu ya Pak. Artinya dimanapun saya dalam kondisi apapun selalu ada mereka gitu Pak yang bisa melindungi saya gitu untuk mencapai tujuan itulah istilahnya gitu. Menemani. Dahsyat, jadi memang kalimat seperti itulah ya, sebagai penyemangat lah ya. Kalimat penutupnya gini Mas, apa sih arti sebuah kebahagiaan buat seorang Kapus PPM Win Yogyakarta, Mas Trio Yonatan Tejakusuma? Ya, kebahagiaan buat saya itu ketika melihat orang lain bahagia Pak dari hasil tangan saya. Jadi ketika kita bisa memberi, membantu, dia senang, bahagia, itu sebuah kenyamanan gitu di hati. Itu yang betul-betul indah kata-kata lagi itu. Mantap, betul. Jadi memberi itu sebuah keindahan ya Mas ya. Ya, memberikan manfaat itu keindahan. Rasanya itu nggak bisa disampaikan Pak, maksudnya bahagia yang seperti apa, yang hati itu rasanya itu seneng aja itu. Iya, makanya Allah kasih posisinya bagus ya, pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat, alhamdulillah. Mas Trio, ya, saya bisa jalan-jalan hari ini bisa dialog sebentar, nanti mungkin bisa kita sambung lagi, tapi alhamdulillah sebagai pembuka dialog berikutnya ya, hari ini kita bisa dialog. Yakin saya masih sangat sibuk di akhir bulan Desember ini, mudah-mudahan kita bisa komunikasi terus. Dan tadi dikatakan Mas Trio, semakin ada nilai kebermanfaatan diri kita terhadap orang lain. Iya. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Pak Kama, terima kasih juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kama. Siap, terima kasih.